Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Respon netizen ke kelakuan mama muda di Jambi yang melecehkan 17 anak. Gue heran sama mereka yang punya komentar, ditunggu buka cabang, mau main PS di sini aja ah, dan sebagainya. Kemana moral kalian? Bagi yang nggak ngerti, ya oke, sorry, gue akan mulai dari awal. Tahu kan kasus mama muda yang lagi viral karena telah melecehkan 17 anak sekaligus, bukan sekaligus sih, dalam waktu yang bertahap. Yang kayak gini nih, 17 anak-anak yang di bawah umur, rentang usia 8-15 tahun, 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dan yang membuat gak habis pikir adalah pelakunya perempuan, yang kalau di mana-mana itu pelakunya laki-laki, tapi ini perempuan. Nama mama muda ini ente yang sering disebut-sebut di berita, tapi lengkapnya Yunita Sari Anggraini. Usianya 25 tahun, dibilang mama muda karena ya usianya 25 tahun dan udah punya anak satu, tapi anaknya masih kecil, masih bayi. Kelakuan. Awal mulanya Yunita membuat laporan ke polisi di hari Jumat 3 Februari 2023 yang baru lalu itu. Dalam laporannya Yunita mengaku kalau ia diperkosa oleh 8 anak laki-laki di rumahnya sendiri. Maka polisi pun menyelidiki hal ini dan didapat jawaban yang sangat mengejutkan kalau ternyata justru Yunita yang meminta agar anak-anak itu menyentuh tubuhnya Yunita. Karena itu, maka di hari yang sama keluarga korban pun melapor kalau Yunita justru yang melakukan pelecehan itu. Dan setelah dikumpulkan ternyata korbannya ada 9 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kejadiannya ada di rumah Yunita, di mana Yunita membuka rental PlayStation dan juga warung di depan rumahnya. Maka ketika anak-anak ini menyewa PlayStation itu dan masuk ke dalamnya, Yunita akan menutup pintunya dan kemudian meminta anak laki-laki untuk menyentuh area sensitif Yunita, memaksa korban untuk menuruti hasratnya. Yang korban laki-laki diminta untuk menyentuh area sensitifnya Yunita, sedangkan yang korban perempuan diminta untuk menonton film perjuangan. Dan kemudian Yunita akan menyuruh mengintip dari lubang jendela yang sengaja dibuka Yunita, mengintip adegan ranjang antara Yunita dengan suaminya secara langsung. Live show. Suami Yunita tidak tahu menahu kalau ada yang mengintip perbuatan mereka ini. Tapi seringkali Yunita marah kalau suaminya tidak mampu memuaskan hasratnya dengan cara mengancam kalau ia akan menyakiti anaknya serta mengiris tangan Yunita sendiri. Mengingat usia mereka yang masih sangat muda, 8-15 tahun. Di usia yang sangat muda ini, masih muda diombang-ambing, masih muda dipengaruhi, masih perlu banyak belajar supaya bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Ya kalau ketemu mentor seperti Yunita seperti ini, apa nasibnya nanti di masa depan? Kalau hal ini dibiarkan, akan membuat trauma di masa depan dan juga akan membangkitkan sifat-sifat negatif lainnya. Hal ini yang tidak sesuai dengan norma-norma serta aturan yang berlaku terutama di negara kita. Maka yang awalnya status Yunita sebagai korban sekarang menjadi tersangka. Yang awalnya jumlah korban adalah 11 anak, sekarang bertambah menjadi 17 anak. 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yunita membuat laporan kalau dia adalah korban? Kalau memang tujuannya Yunita sebagai playing victim agar orang dapat melihat kalau sebenarnya dia adalah korban, di mana ada kasus pelecehan seperti ini, dan dia bercerita kalau dia adalah korban pemerkosaan di rumahnya, supaya orang dapat melihat kalau pelakunya adalah anak-anak itu, bukan Yunita. Yang membuat laporan pertama kali adalah Yunita. Kalau dia tidak membuat laporan seperti ini, tentu hal ini hanya sekedar menjadi omongan belaka. Main PS di situ yuk, kita dapat bonus. Omongan di sekitar kampung saja ya, apalagi di kalangan para korban. Atau justru sudah ada bisik-bisik tentang hal ini sehingga daripada terlanjur malu, maka Yunita membuat laporan. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, sejak kapan peristiwa ini terjadi? Kalau mengingat usia anaknya 10 bulan, maka taruhlah Yunita hamil di pertengahan 2021 sampai 2022. Tapi saat gue lihat Facebooknya, ada yang komen seperti ini. Saya seorang ibu tunggal mencari pacar 18 plus. 19 Mei 2022. Melihat jumlah korbannya yang menyentuh angka 17, apakah membuka rental PlayStation di rumahnya untuk melakukan hal ini?
dimana biasanya kejadian ini dilakukan oleh laki-laki. Maka ketika yang melakukannya adalah perempuan, banyak komentar negatif yang seperti, andai gue masih memakai seragam sekolah tentu gue akan main PS ke sana, dan segala macam omongan sakit lainnya. Yang paling buat miris adalah yang komen dengan nada serupa banyak banget. Entah itu sekedar joke, candaan, atau gaje. Tapi sekiranya jika pelakunya itu laki-laki, apakah akan mendapat komentar yang serupa? Atau apakah karena didominasi dengan pikiran kotor belaka? Bagaimana menurut kamu? Komen di bawah ya, gue pengen tahu pendapat lo. Subscribe untuk tahu setiap kasus hanya di channel gue membahas seperti ini.